Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Janah Indriani. Saya dari kelas PAI 6 semester 3. Adapun maksud dari video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Akidah Akhlak pada pendidikan madrasah, di mana tugas kali ini adalah praktek mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang bersyukur. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya ingin bertanya kepada semuanya, apakah kalian sudah bersyukur hari ini? Ada banyak hal yang bisa kita syukuri hari ini, seperti kesehatan yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Kita masih bisa berdiri di sini, kita masih bisa berkumpul di sini. Itu patut kita syukuri. Lantas, apa sebenarnya pengertian bersyukur itu? Syukur berasal dari kata syakaro, syukuran, dan wasyukuran, yang berarti berterima kasih kepadanya. Kepadanya itu siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian yang luas, bersyukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang atau bahagia atas nikmat yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur itu bukan hanya mengucapkan terima kasih ya Allah, bukan cuma itu. Bersyukur dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yang mana itu selaras dengan pengertian keimanan, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Maksudnya, bersyukur dengan hati itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa nikmat yang kita peroleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan itu maksudnya ketika kita mendapatkan sebuah nikmat, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan ini maksudnya kita menggunakan nikmat yang kita peroleh dari Allah untuk melakukan hal-hal positif dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita mendapatkan nikmat kesehatan anggota tubuh, kita menggunakan anggota tubuh itu untuk melakukan ibadah atau mendatangi pengajian dan sebagainya. Kemudian ketika kita mendapatkan nikmat berupa ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan itu kita ajarkanlah kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, ketika kita mendapatkan nikmat harta benda, hendaklah kita gunakan harta benda itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sedekah, menyantuni anak yatim, dan sebagainya. Jadi nikmat Allah itu sangat luas dan banyak, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah itu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari penjelasan ayat di atas, jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang dengan nikmat yang sangat luas dan banyak, sehingga kita sebagai hambanya tidak dapat menghitung nikmat tersebut. Namun, kadangkala banyak orang yang tidak sadar bahwa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas dan banyak. Itu termasuk kepada orang yang sulit untuk bersyukur. Dia selalu melihat ke atas, tidak pernah melihat ke bawah. Padahal kalau kita itu jalan, kita terus melihat ke atas, kita akan tersandung dan jatuh. Begitu pula dengan orang yang tidak pandai bersyukur. Dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja kalau tidak tahu berterima kasih kepada orang lain, orang tersebut akan membenci kita. Apalagi ketika kita tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya pernah mendengar kalimat kalau di atas langit itu masih ada langit. Itu artinya ketika ada orang hebat, ada orang yang lebih hebat lagi. Begitu pula dengan kalimat
di bawah tanah ada tanah. Kita sebagai orang yang kekurangan itu masih ada di bawah kita yang lebih kurang lagi. Bukannya maksud merendahkan, tapi sebagai contoh ketika kita berangkat ke sekolah, kita berjalan, karena kita tidak memiliki transportasi, kita tidak memiliki ongkos untuk transportasi, kita berjalan, kemudian kita melihat teman kita berangkat sekolah menggunakan mobil atau motor. Terus kita berpikir bahwa, ya Allah, kenapa aku tidak mendapatkan nikmat seperti mereka, kenapa aku tidak memiliki motor, kenapa aku tidak memiliki mobil. Kemudian ketika perjalanan ke sekolah itu, dia melihat ada orang yang tidak bisa berjalan. Maka fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Maka dari itu, hendaklah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita merasa kekurangan, sebenarnya masih ada yang lebih kekurangan daripada kita. Jadi hendaklah kita bersyukur, karena orang-orang bersyukur itu akan mendapatkan hikmah seperti dia akan selalu bahagia atas apa yang dia miliki, karena dia selalu bersyukur atas apa yang dia miliki. Dia selalu bahagia, dia hidup tenang karena dia bersyukur. Kemudian yang kedua, senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu. Kalau kita bersyukur, nikmat kita akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian penjelasan dari materi saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat menjadi berkah untuk kita semua. Dengan begitu kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.